Perseteruan dua pengacara memang bukan hal yang ternyata singkat, tapi buntutnya panjang. Putusnya advokat, karir, tamat, apapun bahasanya. Dan itulah kemudian yang terjadi. Meskipun kita kupas di sini, supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, Anda punya argumen apa? Kalau Anda itu masih bisa beracara, masih bisa jadi pengacara, belum tamat karirnya. Padahal Bung Hotman mengatakan bahwa Anda udah tamat nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dan keluarga besar saya, kebetulan ada Bu Eli juga, datang dari Medan. Selalu hadir ya. Oke. Kemudian, itu Bu Ade. Jadi dua-dua hadir di sini, Bung Aiman. Iya. Bahwa memiliki dua wanita lebih mulia daripada bawa perempuan di kolam renang. Baik. Nah, kita nggak boleh pribadi. Silakan. Terima kasih. Adinda Aiman, saya ditelepon. Bahkan ada dikirim satu YouTube oleh rekan saya, Bung Reza Indragiri. Ya. Beliau kirim ke saya, kemudian di bawah dia buat caption, "Bang, izin saya bercanda biar terhibur." Jadi banyak orang yang mengkonotasikan bahwa Rasman ini temperamental, high tension, tukang marah-marah, sehingga tidak ada tenangnya. Padahal tidak. Dan dibully netizen. Ya, dalam teori komunikasi yang saya tahu, berbicaralah engkau dengan fakta, sehingga orang yang ketika kau berbicara, dia bisa melihat dan memahami apa yang kau katakan. Tapi kalau malam ini saya disuruh berbicara, saya akan buktikan bahwa saya tidak akan marah, tidak akan tenang. Karena ketika saya lembut, setengah keras, sangat keras juga sudah didengar dan sudah saya sampaikan. Tinggal sekarang saya bagaimana saya memulai, Anda yang akan menyelesaikan. Kira-kira begitu. Jadi begini, saya memahami pikiran dari Adinda Fitra Ramadan. Karena beliau ini sekjen salah satu organisasi advokat. Kita harus paham dan kita sangat tahu, dan saya tahu juga Adinda Fitra tahu, bahwa dalam sebuah putusan yang terkait dengan etik, apalagi berita acara sumpah, itu pasti melalui Dewan Kehormatan. Nah, untuk kasus Adinda Firdaus, beliau ini tidak melalui sidang etik. Anda juga kan? Nah, dia dulu. Oke. Dan dia ini, Adinda Firdaus ini memang berada di bawah naungan organisasi advokat, Kongres Advokat Indonesia, pimpinan Siti Jamalia Lubis dan Aporos Jarabonga. Sampai Adinda Firdaus diberhentikan tanpa sidang etik. Untuk beliau itu. Berarti ada kecacatan. Biar beliau yang analisa. Sedangkan terhadap saya, inilah yang saya juga sedikit sedih. Nanti kalau saya ngomong agak keras dibilang menghina lagi. Nah, dalam klausul putusan yang saya terima sampai hari ini aslinya belum ada. Ya. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPT W27/U tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pada poin C, bahwa berdasarkan surat keputusan, ini menimbang ya, klausul menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081 SK 7 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan jatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Pada poin ini, Prof, pertama, ini dipecat, satu, tidak pernah dilakukan sidang etik. Jadi dan kalau ada putusan berita acara sidang etik, tunjukkan ke saya. Oke, sebentar. Itu disebutkan pemberhentian tetap sebagai advokat. Kata DPP KAI 2022. Oke. Tanggal berapa? 15 Juli 2022. Oke. Nah, pertanyaannya, saya tidak diperiksa secara etik, tapi diberhentikan. Nah, lalu kemudian kejadiannya 2022, kejadian pemecatan ini, bukan nggak terkait dengan kasus 2022, yang sidang. tapi perbuatan yang diduga contempt of court 6 Februari 2025. 3 tahun belakangan kok dirujuk. Yang di belakangnya emang Tuhan tahu dia akan terjadi 3 tahun mendatang. Saya nggak lagi, kita udah cerai KAI. Kami udah talak 3. Kami udah pisah. Kau ceraikan aku terima talakmu.
Selesai. Bagaimana Prof? Bisa ini retroaktif Prof? Diputus 2022, dibuat oleh PT, dipecat 2025. Urusannya contempt of court. Saya beracara menggunakan kartu Peradi Bersatu yang ditandatangani Pak Zeprin dengan Pak Ade Darmawan. Kenapa lari ke belakang? Kalau dendam-dendam saja. Itu satu poin. Poin yang kedua, dikatakan saya dipecat 15 Juli 2022. Saya punya bukti. Kalau saya itu kan bicarakan by data. Saya punya bukti tanggal 13 Juli 2022 nomor 293 RAN 2022 perihal pengunduran diri. Saya mengundurkan diri 13 Juli 2022. Jadi saya sebelum dipecat, saya sudah mundur. Kenapa saya mundur? Karena saya sudah minta agar dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang saya anggap pada waktu itu tidak fair. Termasuk diantaranya Sekjen waktu itu Aporos Jarabonga. Ada suratnya ini. Bawa ke lab, periksa. Nah yang aneh, surat pemecatan tidak saya terima sampai hari ini tidak ada. Mana tanda terimanya, mana aslinya. Baru beredar semalam, dikirim sama Adinda Firdaus. Baru keluar pemecatannya kemarin di medsos. Kemudian berita acara etiknya mana? Tidak ada. Jadi 2 poin ini telak. Masa sekelas pengadilan tinggi, perintah Mahkamah Agung kok menjabarkan hukum sembrono. Itu loh. Nggak usah orang hukum juga pasti paham gitu. Masa perbuatan saya mukul orang 2022, terus sekarang dihukumkan sekarang. Kan kebalik, emang dia Tuhan apa kan? Bagaimana kalau saya meninggal dunia tahun 2022, 2024? Dipecat juga saya. Kan aneh gitu loh. Aku udah cerai sama kalian. Aku nggak mau lagi kalian gitu loh. Baik. Udah. Berikutnya saya terus ya Dinda ya. Itu 2 poin ya. Kecacatan ini loh. Kecacatan ini. Baru kemudian disebut di sini bahwa telah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arif SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan hari Kamis 6 Februari 2005 dalam perkara 01057 Jakarta Utara yang berimplikasi pada citra, marwah dan wibawa pengadilan. Sekarang saya tanya, saya di situ Pak Prof bukan sebagai lawyer. Saya terdakwa. Masa kuda yang mendaki, kita yang sesak napas. Saya terdakwa. Yang beracara 33 orang penerima kuasa, ada 10 orang. Saya terdakwa. Kenapa dibawa saya melanggar kode etik atau contempt of court? Kenapa saya harus dibekukan berita acara sumpah? Gak ada hubungannya kan? Saya terdakwa ya terdakwa. Kalau saya di situ sebagai lawyer, saya pakai toga. Kenapa saya bilang saya mau pakai toga? Ini saya kritik lagi Mahkamah Agung. Anda udah minta maaf kan kemarin Mahkamah Agung? Ya kan kita diperintah. Kita samaan wa ta'atan. Perintah nanti biar jelaskan ketum. Iya, Oke. Anda minta maaf ke Mahkamah Agung, Anda menyampaikan apa dan kenapa sebelum Anda menjelaskan? Ya, saya pertama jujur sidang etik itu luar biasa. Ketum, Sekjen, ada Irjen Pol Pak Anjar, ada juga Pak Sylvester. Di situ dikatakan terjadi perdebatan sengit. Kalau dilihat dari etik, Pak Rasman ini dikenakan dari etik yang mana? Dia terdakwa. Tapi karena rame urusan ini nanti dibilang Peradi Bersatu disuap sama Rasman, Rasman kuat, opini publik udah kita tampung saja, sampaikan dia terjadi pelanggaran keras. Saya bilang, Ketum, Sekjen, Dewan Etik pakai toga loh menidang saya. Itu baru keren. Masa kita nggak pernah nikah terus dicerai? Kan aneh juga kayak DPP KAI. Jadi mereka ini sidangnya Pak Ketum ya. Pakai toga, ada hakim, ada pembela, ada penuntut. Diputus. Oke, saya patuhi, saya press con terbuka minta maaf, saya datang. Walaupun saya tahu bahwa Mahkamah Agung juga manusia dan perlu dikoreksi. Itu poinnya. Jadi saya patuh. Nah, menurut beberapa profesor yang saya tanya, kalau ini urusannya dengan penghinaan, begitu minta maaf, marilah kita saling memaafkan. Kita ini kan sekarang begini, Bung Aiman. Saya ini bukan teroris sehingga menjadi musuh negara. Saya bukan gembong narkoba sehingga menjadi musuh negara. Saya bukan koruptor sehingga menjadi musuh negara. Saya bukan pembunuh sampai mutilasi. Ini urusan sawah sepeta yang digarap tetangga.
Kemudian yang tadinya bilang, sawah saya digarap sama tetangga, dia ngadu ke saya. Datang yang bilang nggak pernah saya garap, belakang dia kami garap-garapan. Loh, aku dibawa dalam persoalan garap-menggarap. Sawahmu yang digarap, kenapa saya yang dibawa? Udah digarap sawah dia, saya komplain, tiba-tiba tetangga sebelah digarap lagi, itulah Firdaus. Kena dia. Mungkin yang pemilik sawahnya Anda hina, saya nggak curiga, berkenan, kan begitu? Saya curiga dengan Adinda Aiman, garap sawah ini sering digarap orang lain. Jadi dia lupa siapa yang menggarap, dan saya dibilang mau peserta menggarap. Baru yang terakhir. Pemilik sawah siapa namanya? Itulah dia yang saya duga berinisial IQ. Ika. Oke. Ya, jadi ini urusan garap menggarap dua orang, saya dibawa-bawa sampai urusan saya pemecatan. Yang terakhir, ini kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur. Urusan berita acara sumpah, saya tadi diskusi dengan Prof. Jelas pendapat Prof. Marwarar, saya sudah lama dengan beliau di 2014. Bahwa urusan contempt of court tidak ada kaitannya dengan urusan berita acara sumpah yang dibekukan. Beliau sendiri sudah baca literaturnya, tidak ada yang namanya dibekukan. Benar nggak, Prof? Oke, sebelum saya tanya dulu ke Bung Pitra atau Bung Fredrik, bebas yang mau menanggapi siapa. Bahwa tadi betul apa yang disampaikan oleh Prof. Marwarar, bahwa berita acara sumpah bisa dicabut kalau ada pemecatan dalam tanda kutip ya oleh organisasi advokat. Nah, ini organisasi advokat sudah mengeluarkan atau pemecatan di 2022. Tapi kemudian digunakan untuk kasus di 2025. Itu gimana? Oke, Bang Fredrik silakan. Menurut saya begini ya. Pertama, kita harus jernih melihat dalam undang-undang siapakah yang berhak mengangkat advokat. Tentu itu adalah organisasi advokat. Ya. Pengadilan Mahkamah Agung pun tidak berwenang mengangkat seorang advokat. Itu undang-undang itu. Harus disadari. Berita acara sumpah itu dalam pasal 4 memang diwajibkan untuk melakukan sumpah. Tapi berita acara sumpah itu bukan pengangkatan advokat. Pembekuan berita acara sumpah menurut saya ini adalah melanggar dalam hal masalah soal tata negara. Karena apa? Berita acara sumpah itu hanya bisa dinyatakan atau tidak berlaku berdasarkan karena profesi advokatnya telah dicabut atau diberhentikan oleh organisasi berdasarkan ini dan itu. Kemudian pemberhentian seorang advokat bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus masih bisa beracara, masih punya hak sebagai advokat. Kalau menurut pendapat saya, beliau-beliau ini masih sah. Karena mereka punya berita acara pengangkatan, surat keputusan pengangkatan advokat kan belum pernah dicabut. Apalagi dalam hal ini, sebenarnya rekan Firdaus katanya sudah dipecat. Tapi pemecatan seorang advokat tidak semudah kita beli kacang goreng. Dalam hal ini kan wajib disidangkan oleh namanya sidang kode etik. Saya mau tanya ke Bung Firdaus. Tidak bisa dalam hal ini, hari ini saya nggak senang, saya hari ini pecat. Iya. Anda hari Kamis kan sidang lagi. Ya. Hari Kamis sidang lagi. Iya. Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. 20 ya, saya sidang lagi. Anda akan datang? Datang, saya datang pakai toga dan saya akan mengajukan surat kartu anggota kami yang baru. Vera di WPI. Dan mungkin hakim akan mengeluarkan Anda nanti. Saya akan lapor kalau saya dikeluarkan. Itu berarti pelanggaran contempt of court juga kalau saya dikeluarkan. Jadi begini Bang Aiman, saya jelaskan bahwa pemecatan saya ini kayak Anda akan datang betul dengan toga? Datang. Dengan segala konsekuensinya, meskipun hakim tidak akan menerima Anda, saya yakin itu. Saya datang. Jadi gini, sebentar. Saya ke Prof. Marwarar. Pak Marwarar, kalau nanti datang, padahal berita acara sumpah sudah dicabut, maka akan jadi masalah nanti, betul? Ya, lepas daripada masalah sumpah yang tadi barangkali sudah dibahas sedikit ya. Itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya di dalam hal ini. Mungkin kalau dicabut sumpah itu sudah seperti suatu penetapan tun itu sebenarnya. Tetapi yang menjadi masalah sekarang harus diingat teritorial pengadilan itu berbeda dengan soal keanggotaan. Ini adalah teritorial. Kalau dilarang misalnya Pak Oibowo Oibowo datang di sidang itu hak hakim. Tidak ada urusannya bahwa Anda belum dipecat. Tetapi kalau ada contempt of court di sini, hakim menentukan Anda tidak bisa,
itu memang tidak bisa. Kalau Anda masuk lagi, itu bisa barangkali menjadi urusan yang panjang dengan kepolisian kan. Tetapi perlu diingat. Jadi sebentar kalau nanti Bung Firdaus itu masuk di hari Kamis nanti pasti akan ditolak oleh hakim. Ya saya kurang tahu pendirian hakim, Karena- tapi dia berwenang untuk melakukan Prof, Berita acara mau nanya saya udah dikit, Prof. Izin dibekukan. Anda. Prof, ini kan katanya contempt of court. Mahkamah Agung rilis. Mereka udah buat laporan di Bareskrim, Prof. Nah, kira-kira belum ada putusan pengadilan berkekuatan tetap. Apakah itu sudah sah? Contempt of court itu berlaku terhadap kami sehingga kami dibekukan itu, Prof. dalam menjaga ketertiban kita harus pisahkan ini. Itu tugas hakim yang bersidang untuk memelihara ketertiban. Walaupun Di belum dalam- ada putusan. Ya belum ada pun nggak apa-apa. Tetapi pengalaman menunjukkan itu sudah cukup bukti itu kan tadi yang direkam, yang rekamannya diputar. Naik Tapi, meja dan Prof, Ya. ada sedikit, Prof. Sampai hari ini, saya sudah dengar informasi dari banyak orang termasuk Prof juga. Adakah diatur sekarang terkait dengan Undang-Undang Contempt of Court Indonesia? Kan belum ada. Belum ada undang-undangnya, tetapi adalah kebutuhan dan itu menjadi hak. Iya, tapi yang belum ada pasal yang melekat. Saya tidak setuju dengan Boleh nggak ya, setuju. Maaf Prof. Tetapi Sebentar. kalau Adinda, saya hakim bertanya dulu. Tenang tidak dulu, tenang dulu. mampu memelihara ketertiban di ruang sidangnya, itu dia berarti tidak Prof. mampu untuk melakukan itu. Itu, Jadi Prof. kalau dia sudah dinyatakan Anda melakukan pelanggaran, tidak boleh datang di persidangan, itu kalau Anda datang lagi, itu juga mengulang lagi contempt of court. Prof, Oh, saya kasih bisa mengulang lagi konten. Tidak, Iman, saya kasih gambaran karena Prof kan tadi banyak cerita belum tahu betul kasusnya. Gini, Prof. Ada tadi namanya inisial H dan I. Mereka ini mengaku satu ASPRI, satu lagi bilang bukan ASPRI. Sehingga membuat pengaduan datang ke saya bilang dia dilecehkan, Prof. Oke. Lalu kemudian si laki-laki ini bilang, oh saya tidak tahu itu anak mangga besar, janda beranak satu, bla bla bla. Belakangan dibuatnya laporan polisi, Prof. Setelah buat laporan polisi, baru kemudian tidak tahu tiba-tiba diduga mereka bekerja sama. Oke, Prof. Masuklah kasus ini. Prof harus tahu pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3. Saya kira bisa kita potong, Pak Iman. Ini suatu dua peristiwa yang berbeda. Prof, ada dikit, Pak. Bentar, apa yang Anda 34 sampaikan? bulan, Prof. Nah, saya mau kasih tahu. Singkat Di aja. sidang pertama kami, Prof. Sidangnya udah 4 kali, Prof. Sidang pertama, kedua, dan ketiga. Sidang pertama, mohon maaf. Hakimnya menurut kami ya, sudah ratusan kali sidang. Sangat luar biasa. Ya, kalau kita bilang straight, very, very straight. Menengok ke belakang aja, saudara terdakwa, lihat sini. Saya bilang, izin yang mulia, saya ini ada vertigo, saya lihat ke belakang. Kan gitu ya. Kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD, wah ini luar biasa nih, Prof. Pak Mahfud MD ngomong begini. Pada tanggal 7 November 2024, Mahfud MD, sebutan yang mulia bagi hakim sangat berlebihan. Merujuk pada kasus-kasus menurut beliau tidak pantas dipanggil yang mulia lagi. Nah, tapi saya bukan bahas yang ini. Saya mau kasih tahu bahwa sidang pertama dibuat penetapan. Ada ketua tim kami Pak Lecu, nanti ditambahkan oleh Pak Sekjen masalah perbandingan hukumnya. Karena Sekjen kami luar biasa, Pak Ade. Terbuka untuk umum dan live. Karena ini pencemaran nama baik, bukan tindakan asusila atau apalagi di bawah umur. Tidak, Prof. Yang kedua, terbuka untuk umum. Live. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Tiba-tiba agenda sidang keempat Adinda Fitra dan Bang Frederick di situ tanpa ditanya ke kami. Langsung duduk, dihadirkan terdakwa, kemudian hakim mengatakan bahwa kami sudah bermusyawarah, maka sidang pemeriksaan tertutup dan tidak boleh live. Kagetlah kami, Prof. Ada apa? Kenapa kok dipaksakan tertutup? Sebelumnya terbuka. Kan begitu. Di mana-mana, Prof, seorang terdakwa takut bertemu dengan pelapor. Karena akan dibuka aib dia. Sekarang kebalik, Prof. Saya minta dibuka, dia minta ditutup. Karena itu tadi, Prof, urusan sepetak sawah yang digarap. Tetapi ini tidak ada urusannya dengan garap-menggarap di situ. Saya pastikan tidak ada di situ video cabul, tidak ada. Tidak ada yang namanya buka-bukaan, tidak ada. Tapi yang ada adalah bukti percakapan dan keterangan dari si perempuan itu bahwa merujuk pada, saya tidak bermaksud, Prof, mengintervensi pikiran Prof, karena saya tahu abang, Prof saya ini luar biasa.
pada MOU Kapolri, Jaksa Agung, dan Kominfo. Bahwa kalau yang disampaikan itu adalah perbuatan nyata, tidak ada tindak pidana. Nah, si laki-laki yang menggarap ini, dia bilang, saya sudah pegang, saya kecewa, ternyata keras, tidak sesuai dengan aslinya di salah satu apartemen. Nah, kira-kira kalau dia udah ngaku, yang ini digarap sawahnya, mereka menggarap, kenapa saya yang dibawa-bawa sampai berita acara sumpah? Tapi itu ini, saja, Prof. Ini barangkali saya tidak masuk ke situ. Itu adalah saya satu setuju, betul. masalah lain. Kalau ada suatu protes kita terhadap penetapan hakim, sidang dinyatakan tertutup yang kita merasa bahwa tidak memenuhi syarat, itu ada mekanisme yang bisa. Meskipun tadi merasakan bahwa ada ketidakadilan karena mau buka-bukaan begitu kurang lebih lah ya. Tapi kemudian hakim memutuskan untuk ditutup. Mekanisme itu ada, kita akan mengajukan protes dulu kepada pimpinan. Sudah diajukan, Bang. Saya, Prof, sujud begini. Bentuk pengajuannya apa? Bentuk apa? Ya, saya lakukan pertama, mohon maaf yang mulia, ada rekamannya. Oh enggak, jadi kita tentu tidak lagi melihat itu sebagai antara Anda dengan hakimnya, tetapi kontrol atau pengawasan atasan yang akan apa yang bisa dilakukan? Ya dilakukan, kita mengajukan protes. Kami sudah lakukan, Prof. Itulah dia yang terjadi. Kepada siapa? Kepada ketua majelis. Bukan ketua pengadilan. Tunggu Bang, saya jelasin. Saya ajukan, Prof. Kemudian langsung dia marah. Tidak bisa. Sidang saya skor. Makanya terjadi kegaduhan itu. Ya, itu, jadi saya Prof. kira keputusan itu akan diambil pimpinan. Saya kira begitu. Jadi mekanismenya bukan kepada majelis itu lagi kalau memang kita menentang keputusan atau penetapan yang ditetapkannya. Kepada ketua pengadilan. Dan kami sudah buat surat. Jadi ketua pengadilan, keputusan itu ada mekanismenya, maka kegaduhan itu tidak perlu terjadi. Tidak perlu. Tapi apakah kemudian yang dilakukan misalnya ada hak? Jawabannya ada. Ada. Tinggal caranya seperti apa. Nanti bagaimana. Terima kasih. Ada berarti. Seterusnya kita akan simak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.